Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda mengira semua misteri Tanah Jawa sudah terpecahkan, bersiaplah, karena sebuah temuan baru dari lereng Gunung Wilis kini mengguncang dunia akademik dan memantik kembali legenda besar Prabu Jayabaya. Temuan ini bukan sekadar serpihan sejarah, ia adalah naskah kuno yang disebut-sebut memuat ramalan belum pernah dipublikasikan, termasuk tentang sosok berinisial PS, yang dalam beberapa hari terakhir memicu spekulasi liar di ruang publik. Dan disinilah babak pertama dari kisah yang sedang memanas ini dimulai. Pagi itu, kabut pekat masih menggantung di udara saat tim arkeologi Universitas Nusantara tiba di sebuah cekungan batu yang nyaris tak terjamah manusia. Lokasinya tersembunyi di sisi timur Gunung Wilis, daerah yang oleh masyarakat sekitar sejak lama dipercaya sebagai tempat para pertapa dan penjaga ilmu leluhur menyingkir dari keramaian. Rapatnya pepohonan dan sunyinya suasana membuat langkah tim peneliti terasa bagaikan memasuki ruang waktu yang telah berhenti berputar. Ketika matahari mulai menembus pucuk cemara, salah satu anggota tim, seorang mahasiswa magister arkeologi bernama Dika Pramana, tanpa sengaja menemukan rongga kecil di balik tumpukan batu basal. Setelah membersihkan lumut dan tanah yang menutupi permukaannya, tampaklah sebuah celah yang cukup besar untuk dimasuki. Dengan hati-hati mereka menyalakan lampu kepala, dan disitulah kejutan pertama menanti, sebuah peti kayu berukir simbol-simbol kuno, diletakkan di atas batu pipi seolah sengaja dipersembahkan atau dijaga. Begitu tutup peti dibuka, aroma kayu tua bercampur kain kapas lembab menyergap. Di dalamnya terdapat gulungan naskah yang dibungkus berlapis-lapis kain putih kekuningan. Tak seperti kondisi biasa naskah tua yang mudah hancur, lembaran kertas lontarnya justru tampak jauh lebih utuh dari dugaan. Kain pembungkusnya, meski sudah sangat rapuh, rupanya telah melindungi naskah dari lembabnya udara pegunungan selama ratusan tahun. Dr. Ayu Larasati, kepala tim ekspedisi, langsung menyadari bahwa mereka sedang berdiri di hadapan temuan paling penting sepanjang karir mereka. Tulisan yang tampak pada naskah itu menggunakan aksara Jawa kuno dengan gaya yang menyerupai manuskrip Serat Pustaka Raja dan Serat Joyoboyo versi lama. Namun yang membuat darah para peneliti berdesir adalah judul yang tercetak pada bagian pembuka, Serat Kauruh Jayabaya Anyar. Kata, anyar, atau baru, menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini berarti naskah tersebut merupakan versi lanjutan ramalan Jayabaya? Ataukah karya seorang pengikutnya? Atau mungkin ini adalah salah satu manuskrip yang hilang dari rantai sejarah, yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik dalam cerita rakyat? Belum sempat rasa heran mereka mereda, kejutan kedua muncul. Pada halaman ketiga, terdapat sebuah bagian yang ditulis dengan tinta berbeda, lebih pekat dan lebih rapi. Di situ tertulis, sawijining zaman nalika perekonomian bumi Jawa diguncang badai, bakal katon sawijining pandita kauruh banda nagara. Panjenengane kaarani PS, sing bakal muripake tita anyar minangka pambuka dalan pepadang. Sosok berinisial PS itu langsung menjadi perhatian dan bahan diskusi spontan di dalam gua tersebut. Walau para peneliti berusaha tetap rasional, mereka tak bisa menahan rasa penasaran yang menyelinap. Siapa PS yang dimaksud dalam teks kuno itu? Apakah ini hanya simbol, alias metafora? Ataukah benar merujuk pada seseorang yang akan hidup ratusan tahun setelah masa Jayabaya? Setelah naskah diamankan dalam wadah kedap udara, tim segera menuruni lereng untuk melaporkan temuan tersebut ke pusat penelitian. Namun kabar tentang penemuan misterius itu rupanya lebih cepat menyebar daripada langkah kaki mereka. Dalam hitungan jam, pesan-pesan berantai di media sosial, meledak dengan teori, spekulasi, hingga klaim-klaim fantastis tentang ramalan baru Jayabaya yang akhirnya muncul kembali. Di desa sekitar lereng Wilis, warga mulai berkumpul membicarakan kabar tersebut. Beberapa orang tua desa bahkan mengaku pernah mendengar cerita tentang naskah yang tidur menunggu zaman gelap datang. Narasi-narasi lokal bercampur dengan berita media arus utama, membuat suasana terasa seperti awal dari sebuah legenda yang terbangun dari tidur panjangnya. Sementara itu, para peneliti harus menghadapi tekanan yang luar biasa. Media nasional meminta konfirmasi, institusi akademik mendesak verifikasi keaslian. Pemerintah daerah menawarkan pengamanan tambahan. Bahkan beberapa tokoh spiritual Jawa mengajukan diri untuk membaca naskah tersebut secara batin. Semua itu terjadi sebelum analisis awal karbon 14 bahkan sempat dilakukan. Dalam hiruk-pikuk yang mengelilingi temuan itu, satu hal menjadi jelas, penemuan naskah Jayabaya Anyar ini bukan hanya temuan arkeologis,
ia telah menjadi percikan kecil yang berpotensi menyulut api diskusi besar tentang sejarah, spiritualitas, dan mungkin masa depan. Dan ketika sebagian masyarakat mulai mengaitkannya dengan tokoh ekonomi masa kini bernama Purbaya Sadewa, tensi pemberitaan pun meningkat drastis, meski dalam bab satu ini, penelitian resmi belum berani menyimpulkan apapun. Kisah ini baru dimulai, dan apapun yang terkandung dalam naskah tersebut, ia telah mengguncang fondasi pemahaman kita tentang warisan leluhur Jawa. Kabut pemberitaan yang mulai mengelilingi penemuan naskah di lereng Gunung Wilis berubah menjadi badai informasi hanya dalam 2 hari. Setelah potongan isi naskah, terutama bagian yang menyebut sosok PS, bocor ke media, publik langsung bergerak mencari siapa figur modern yang dianggap cocok dengan deskripsi tersebut. Dan seperti api yang menemukan bahan bakar, nama Purbaya Sadewa, tokoh ekonomi nasional yang dikenal luas dengan analisisnya yang tajam, segera muncul ke permukaan sebagai kandidat paling mungkin. Awalnya hanya gurauan di media sosial, PS. Purbaya Sadewa, kah? Namun dalam hitungan jam, spekulasi itu merambat dari unggahan pribadi ke forum ekonomi, lalu ke ruang diskusi akademik. Bukan karena masyarakat ingin mengaitkan tokoh modern dengan legenda kuno, tetapi karena naskah itu sendiri menyebutkan peran PS sebagai Pandita Kauru Bandanagara yang muncul nalika zaman gumulung tandang prahara finansial. Deskripsi itu, bagi sebagian orang, terasa terlalu relevan dengan kondisi ekonomi global yang sedang goyah. Di berbagai platform, masyarakat mulai mengutip rekam jejak Purbaya Sadewa, pengalaman panjangnya dalam analisis pasar, kontribusinya terhadap stabilitas makro, dan caranya berbicara lugas soal ancaman ekonomi yang kerap luput dari perhatian publik. Masyarakat mulai membandingkan potongan naskah itu dengan cuplikan video seminar, pernyataannya di media, hingga laporan-laporan ekonomi yang pernah ia keluarkan. Fenomena ini membuat konferensi pers resmi menjadi tak terhindarkan. Hari ketiga setelah penemuan naskah, Dr. Ayu Larasati, kepala tim arkeologi, tampil di hadapan puluhan kamera yang berkedip. Suaranya tenang, namun raut wajahnya menunjukkan kelelahan setelah berhari-hari berada dalam pusaran spekulasi publik. Lebih besar dari, kami belum dapat memastikan siapakah yang dimaksud dengan PS dalam naskah ini, ujarnya. Penelitian filologis masih berlangsung. Kami meminta masyarakat menahan diri dari membuat klaim yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Namun pernyataan itu justru membuat publik semakin penasaran. Bagi sebagian orang, kehati-hatian para peneliti justru dianggap sebagai tanda bahwa naskah itu benar memuat sesuatu yang besar. Di dunia maya, topik Jayabaya Anyar menjadi tren nasional. Tayangan debat, televisi menghadirkan sejarawan, ahli ekonomi, hingga pemuka budaya Jawa, masing-masing dengan interpretasinya sendiri. Di tengah kehebohan itu, salah satu pakar sastra Jawa kuno, Dr. Raras Winardi, memberi pernyataan yang kian memanaskan suasana. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan bahwa struktur kalimat dalam naskah tersebut mirip dengan gaya penulisan ramalan Jayabaya yang terdokumentasi pada era Majapahit akhir. Menurutnya, tokoh PS yang digambarkan sebagai pembawa tatanan anyar, mungkin saja merujuk pada seseorang yang hidup di zaman modern. Ketika ditanya apakah deskripsi itu bisa dikaitkan dengan Purbaya Sadewa, ia menjawab hati-hati namun jujur. Lebih besar dari, saya tidak mengatakan naskah ini benar-benar meramalkan tokoh tertentu. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan melihat kesesuaian metaforis di dalamnya. Pernyataan itu menjadi pemantik. Masyarakat mulai menggali lebih dalam riwayat karir, latar belakang pendidikan, hingga berbagai kebijakan ekonomi yang pernah bersinggungan dengan Purbaya Sadewa kembali dipublikasikan dan dibahas ulang. Bahkan beberapa orang mencoba membaca naskah itu secara simbolik, menafsirkan Pandita Kauru sebagai representasi ilmuwan modern yang memadukan ilmu data, kebijakan, dan intuisi terhadap dinamika pasar. Semua itu terjadi sementara proses penelitian ilmiah belum mencapai setengah jalan. Pada hari keempat, gelombang pemberitaan mencapai puncaknya. Sejumlah media mulai meminta konfirmasi langsung kepada Purbaya Sadewa. Dan akhirnya, pada sebuah acara ekonomi yang sebelumnya tak berkaitan dengan isu ini, wartawan memberanikan diri menanyakan pendapatnya. Dengan nada santai namun jelas, Purbaya menjawab, "Lebih besar dari, saya mendengar soal naskah itu. Tapi saya kira kita harus rasional. Jangan sampai sebuah temuan budaya dijadikan dasar membuat klaim yang tidak berdasar. Saya menghormati kajian sejarah,
dan saya yakin tim peneliti akan menyampaikan hasil resminya nanti. Pernyataan itu dievaluasi sebagai tenang dan profesional, namun publik justru semakin terpicu. Bagi sebagian orang, ketenangan itu dianggap bukti bahwa ia tak ingin isu ini membelokkan fokus kerja ekonomi nasional. Bagi sebagian lain, jawaban itu justru dianggap sebagai gaya khas tokoh yang digambarkan dalam naskah, berhati-hati, rasional, dan tidak terburu-buru membuat kesimpulan, persis seperti Pandita Kauro yang digambarkan dalam teks kuno. Dampaknya, spekulasi semakin membesar. Di sejumlah daerah di Jawa Timur, para pemerhati budaya dan kelompok-kelompok spiritual mulai mengadakan doa bersama untuk memaknai tanda zaman. Bahkan beberapa kanal YouTube dengan jutaan pengikut mulai memproduksi konten yang menghubungkan ramalan Jayabaya Anyar dengan dinamika ekonomi global. Di tengah itu semua, ada satu kenyataan yang tak bisa dipungkiri, naskah tersebut telah menjadi lebih dari sekadar artefak. Ia berubah menjadi percikan baru yang menembus batas antara sejarah, mitologi, dan realitas kontemporer. Dan ketika nama Purbaya Sadewa terus dikaitkan dengan sosok PS dalam naskah itu, tensi publik pun semakin memanas, seperti menunggu babak selanjutnya dari sebuah legenda yang tiba-tiba hidup kembali. Hiruk-pikuk yang meletup setelah nama Purbaya Sadewa dikaitkan dengan sosok PS dalam naskah Jayabaya Anyar membuat dunia akademik berada dalam posisi yang tak nyaman. Dalam seminggu, atmosfer universitas dan lembaga penelitian berubah seperti medan tempur intelektual. Bukan hanya karena isi naskah itu sendiri, tetapi karena publik sudah terlanjur menjadikannya bahan interpretasi liar, seakan-akan ramalan kuno itu adalah cermin langsung bagi realitas ekonomi masa kini. Di ruang rapat Pusat Kajian Manuskrip Nusantara, suasana tegang terasa sejak pagi. Para filolog, sejarawan, ahli ekonomi, antropolog kebudayaan, dan pakar semiotika memenuhi ruangan. Mereka dipanggil untuk melakukan kajian lintas disiplin terhadap naskah tersebut. Dr. Ayu Larasati memimpin pertemuan dengan raut wajah penuh tekanan. Ia sadar bahwa semakin lama peneliti menahan hasil sementara, semakin besar ruang spekulasi yang muncul. Teman-teman, ucapnya membuka rapat, kita sedang berhadapan dengan fenomena budaya, bukan hanya objek arkeologi. Publik sudah membentuk narasinya sendiri. Jika kita tidak menyampaikan batas-batas interpretasi, kita akan digulung oleh tafsir yang tak bertanggung jawab. Di layar proyektor muncul foto-foto resolusi tinggi dari halaman naskah. Aksara Jawa kuno tampak jelas, meski beberapa bagian tergerus usia. Pada kolom tengah halaman ketiga, tulisan mengenai PS kembali diperbesar. Para akademisi mengangguk, beberapa mengernyitkan dahi, dan sebagian lainnya mulai mencatat sesuatu secara cepat. Dr. Raras Winardi, yang pernyataannya sebelumnya telah memantik kegaduhan publik, angkat bicara. Suaranya tenang, namun intonasinya menggambarkan beban moral yang ia rasakan. Secara linguistik, ujarnya, gaya penulisan ini konsisten dengan pola ramalan yang sering ditemui dalam teks Jayabaya pasca Majapahit. Namun, konteks metaforisnya sangat luas. Jayabaya dikenal menggunakan simbol-simbol yang bisa ditafsirkan ulang sesuai zaman. Jadi Anda mengatakan bahwa penafsiran terhadap tokoh modern adalah hal yang normal? Tanya salah satu akademisi muda dari UI dengan nada skeptis. Bukan normal, jawab Raras, tapi mungkin. Ramalan itu fleksibel. Yang berbahaya adalah ketika publik menganggap kemungkinan sebagai kepastian. Pernyataan itu mengambang di udara. Setiap orang merasakannya, mereka sedang berhadapan dengan teks yang memiliki daya hidup sendiri. Sementara itu, seorang ahli ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Bagus Wiranata, memberikan perspektif yang lebih teknis. Ia menilai bahwa lompatan publik dari ramalan ke identifikasi tokoh tertentu sudah di luar kendali. Menghubungkan Purbaya Sadewa dengan naskah ini tanpa dasar ilmiah adalah tindakan yang tidak sehat bagi ruang publik, ujarnya. Ekonomi modern tidak bisa dijelaskan dengan simbolisme sepenuhnya. Ramalan bisa menjadi refleksi budaya, tapi bukan instrumen analisis. Namun argumen itu tak menghentikan retakan yang mulai muncul di antara para akademisi. Sebagian berpendapat bahwa mengabaikan keterkaitan simbolik justru menutup peluang pemahaman mendalam mengenai tradisi teks Jawa. Yang lain menganggap interpretasi simbolik seperti itu berbahaya karena berpotensi dimanipulasi untuk kepentingan politik atau ekonomi. Dalam sebuah sesi terpisah, para ahli antropologi budaya mengingatkan bahwa fenomena ini bukan sekadar teks kuno,
tetapi representasi psikologi kolektif masyarakat yang sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Ketika masyarakat cemas, ujar Dr. Melati Kusnindar, mereka akan mencari figur penyelamat. Ramalan memberikan kenyamanan emosional, dan Purbaya Sadewa, sebagai figur publik yang dikenal rasional, menjadi wadah ideal bagi proyeksi harapan itu. Diskusi tak berujung itu berlanjut selama berjam-jam. Para ilmuwan saling adu argumen, tak jarang hingga suara meninggi. Namun di balik perdebatan sengit itu, ada satu kesadaran yang diam-diam dipahami oleh semua pihak. Naskah ini telah keluar dari ranah akademik dan memasuki arena sosial, budaya, bahkan politik. Sore harinya, sebuah pertemuan tertutup digelar. Para pemimpin institusi akademik dan pusat penelitian bertemu untuk membahas strategi komunikasi publik. Mereka menyadari bahwa jika tidak hati-hati, naskah ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk membentuk narasi yang menguntungkan agenda pribadi. Kita tidak boleh membiarkan teks ini dipolitisasi, ujar Dr. Ayu dengan tegas. Jika ini terus bergulir tanpa kendali, kita akan menghadapi bukan hanya kesalahpahaman, tetapi konflik interpretasi yang bisa pecah kapan saja. Namun fakta pahitnya adalah, namanya sudah terlanjur meluas, dan setiap pernyataan baru hanya akan memperbesar perhatian publik. Media menunggu, masyarakat menunggu, dan berbagai kelompok kepentingan sudah mulai merumuskan narasi mereka masing-masing. Pada malam yang sama, sebuah artikel opini diunggah di salah satu portal berita ternama. Penulisnya adalah seorang akademisi senior. Judulnya, Jayabaya, Perekonomian Global, dan Fenomena Purbaya Sadewa, Antara Simbol dan Realitas. Artikel itu menjadi viral, memperlihatkan bahwa perdebatan akademik kini telah menjalar ke ruang publik. Komentar, analisis amatir, hingga teori konspirasi mulai bermunculan di segala platform. Ada yang membela Purbaya sebagai figur modern yang sesuai dengan ramalan. Ada pula yang menuduh interpretasi itu hanya permainan elit. Di dunia akademik, tekanan semakin terasa. Para peneliti harus bekerja cepat, namun mereka tahu bahwa penelitian serius membutuhkan waktu, sedangkan publik menginginkan jawaban secepat mungkin. Dan di tengah semua kegaduhan ini, satu pertanyaan besar semakin menggelantung di udara. Jika ramalan itu bukan tentang Purbaya Sadewa, lalu siapa? Dan jika memang tentang dirinya, apa arti semua ini bagi masa depan? Narasi ini sedang bergerak seperti gelombang besar yang belum diketahui puncaknya, dan para akademisi kini hanya bisa berusaha mengendalikan arus sebelum semuanya semakin tak terkendali. Kemelut akademik yang bergolak di balik pintu ruang rapat universitas ternyata hanyalah permukaan dari gelombang yang jauh lebih besar di luar sana. Nama Purbaya Sadewa sudah terlanjur dibawa arus spekulasi publik, seakan-akan ia adalah pusat gravitasi dari ramalan Jayabaya anyar yang baru ditemukan itu. Media nasional mendesak komentar. Para analis ekonomi membuat ulasan khusus. Bahkan beberapa kelompok budaya Jawa menyertakan namanya dalam diskusi-diskusi spiritual. Di tengah pusaran wacana tanpa henti itu, Purbaya memilih diam untuk beberapa hari. Ia melaksanakan tugas-tugasnya seperti biasa, mengikuti rapat ekonomi, menghadiri forum stabilitas pasar, dan memberikan paparan teknis mengenai kondisi fiskal. Namun di luar gedung tempat ia bekerja, barisan wartawan sudah menunggu setiap hari, berharap mendapatkan satu kalimat yang bisa menjadi judul utama. Diamnya Purbaya justru membuat publik semakin penasaran. Untuk sebagian orang, sikap itu dianggap sinyal bahwa ia tidak ingin terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan ramalan kuno. Namun sebagian lainnya justru melihatnya sebagai sifat khas tokoh dalam ramalan, tenang, tidak terguncang isu, dan fokus pada tugasnya. Akhirnya, pada sebuah sore di hari ke-9 sejak naskah itu ditemukan, Purbaya muncul dalam konferensi pers yang sebenarnya dirancang untuk membahas outlook ekonomi kuartal berikutnya. Namun para wartawan jelas memiliki agenda lain, mikrofon mereka diarahkan ke arah panggung sejak jauh sebelum acara dimulai. Setelah menyampaikan pemaparannya, salah satu wartawan berdiri dan langsung melemparkan pertanyaan yang selama ini mereka simpan. Pak Purbaya, katanya, bagaimana pendapat Anda mengenai naskah Jayabaya anyar yang menyebut sosok berinisial PS? Banyak pihak menilai ini merujuk pada Anda. Ruangan seketika hening. Semua kamera fokus pada wajahnya. Purbaya merapikan kacamatanya, tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada tenang yang selama ini menjadi ciri khasnya. Lebih besar dari, saya menghargai penemuan budaya apapun, termasuk naskah itu.
Tapi saya kira kita perlu membedakan antara simbol dalam tradisi dan realitas kebijakan ekonomi. Tidak ada alasan untuk mengaitkan saya dengan ramalan tersebut. Itu bagian dari kajian sejarah dan budaya, bukan kajian ekonomi. Jawaban itu terdengar jelas, logis, dan elegan, sebuah respons yang segera dikutip ratusan media. Namun bagi publik, reaksi itu justru memantik diskusi baru. Para pendukung interpretasi simbolik menganggap Purbaya sedang bersikap rendah hati, menjaga agar isu ini tidak lepas kendali. Sementara yang lain memuji sikap profesionalnya yang tidak membiarkan tradisi dan mitos mencampur tugas negara. Namun rupanya respons resmi itu hanyalah permulaan dari babak yang lebih rumit. Malam hari setelah konferensi pers, Purbaya diundang sebagai pembicara dalam sebuah forum tertutup bersama ekonom senior dan beberapa tokoh publik. Dalam suasana yang lebih santai, ia berbicara dengan nada yang lebih reflektif. Saya tumbuh dalam keluarga Jawa, katanya pelan, jadi saya mengerti betul bagaimana masyarakat memandang ramalan, tanda-tanda, dan simbol-simbol. Itu bagian dari identitas budaya. Tapi ketika simbol itu dikaitkan dengan orang tertentu, apalagi dalam konteks ekonomi, itu bisa membingungkan publik. Seorang ekonom senior menimpali, masyarakat sedang mencari pegangan. Ramalan itu seperti cermin. Anda tidak bisa mengendalikan bagaimana mereka akan melihatnya. Purbaya mengangguk. Ia sangat memahami hal itu. Namun ia juga sadar bahwa popularitas mendadak yang dipicu oleh ramalan ini bisa memiliki konsekuensi politik dan sosial. Apalagi jika ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkannya demi kepentingan pribadi. Di hari-hari berikutnya, berbagai pihak mulai menyuarakan pendapat terkait sikap Purbaya. Para akademisi memuji ketenangannya, menilai bahwa tokoh publik harus mampu menjaga batas antara budaya dan realitas kebijakan. Kalangan masyarakat awam banyak yang merasa jawaban Purbaya mencerminkan kedewasaan intelektual. Tetapi di media sosial, interpretasi liar terus beredar, bahkan beberapa akun menghubungkan jawaban Purbaya dengan frasa-frasa tertentu dalam naskah kuno, seolah-olah sikapnya telah diramalkan. Di tengah semua itu, Purbaya tetap menjalankan tugas seperti biasa. Namun tak dapat dipungkiri, aura baru terbentuk di sekelilingnya. Setiap langkahnya dibingkai oleh media dalam konteks ramalan. Setiap pernyataannya dianalisis sebagai tanda. Bahkan ketika ia berbicara tentang inflasi, beberapa orang menafsirkannya sebagai pertanda perubahan besar seperti yang disebut dalam naskah Jayabaya Anyar. Meski begitu, Purbaya tidak menunjukkan gejolak emosional apapun. Ia tetap berbicara data, tetap berpegang pada logika, tetap menjaga profesionalisme. Namun di balik layar, ia mulai menghubungi beberapa akademisi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, bukan karena ia percaya pada ramalan itu, tetapi karena ia menilai fenomena ini memiliki dampak yang lebih luas daripada yang tampak. Jika ini hanya soal budaya, saya tidak keberatan, katanya kepada seorang peneliti. Tapi jika narasi ini digunakan untuk memengaruhi opini publik secara berlebihan, kita harus hati-hati. Masyarakat membutuhkan stabilitas, bukan spekulasi. Di sisi lain, para peneliti naskah semakin merasakan tekanan. Mereka tahu bahwa semakin lama penelitian berlangsung tanpa kejelasan, semakin kuat pengaruh narasi yang sudah terlanjur hidup di masyarakat. Sementara itu, para tokoh spiritual Jawa mulai mengungkapkan pendapat mereka. Beberapa mengatakan bahwa ramalan itu memang bersifat metaforis dan tidak merujuk pada individu secara harfiah. Namun ada juga yang menilai kemunculan naskah di tengah gejolak ekonomi dunia bukanlah kebetulan. Respons Purbaya menjadi titik tenang dalam badai besar. Namun badai itu sendiri belum mereda. Justru semakin mengumpulkan energi. Para akademisi masih berdebat, masyarakat terus berspekulasi, dan para peneliti masih bekerja keras membaca makna naskah itu. Dengan benar, dan sementara semua mata tertuju pada dirinya, Purbaya tetap melangkah hati-hati, menyadari bahwa babak berikutnya tidak hanya akan menentukan nasib naskah tersebut, tetapi juga bagaimana masyarakat memaknai hubungan antara legenda lama dan kenyataan masa kini. Gelombang perhatian terhadap naskah Jayabaya Anyar mencapai titik di mana publik menuntut kejelasan, bukan lagi sekadar wacana. Para ilmuwan yang sebelumnya masih berdebat sengit kini dipaksa masuk ke fase baru, memberikan kesimpulan awal yang bisa meredakan, atau mungkin justru memperkuat, gejolak interpretasi yang semakin tak terkendali. Di tengah sorotan media yang begitu tajam dan derasnya pandangan masyarakat yang terbelah, tim peneliti bekerja siang dan malam, mengumpulkan setiap detail ilmiah yang dapat memberi fondasi pada sebuah penjelasan yang bertanggung jawab.
Di ruang Laboratorium Filologi Universitas Nusantara, perangkat karbon 14, sensor kelembapan, hingga mikroskop digital berderet seperti saksi sunyi dalam penyelidikan intensif yang telah berlangsung sejak penemuan naskah itu. Dr. Ayu Larasati dan timnya memeriksa struktur serat lontar, mengukur degradasi tinta, membandingkan pola ukiran pada peti dengan temuan-temuan arkeologis lain yang pernah ditemukan di kawasan Jawa Timur bagian barat. Setelah lebih dari 2 minggu analisis tanpa henti, akhirnya mereka mencapai kesimpulan ilmiah pertama, naskah itu memang kuno, tetapi bukan ditulis pada masa Jayabaya. Uji karbon menunjukkan bahwa usianya berada di rentang antara akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-17, periode yang sangat berjarak dari era Prabu Jayabaya yang diyakini hidup pada abad ke-12. Dalam sebuah konferensi pers besar yang dihadiri media nasional, Dr. Ayu menyampaikan penjelasan dengan hati-hati. Lebih besar dari temuan ini menunjukkan bahwa naskah tersebut adalah hasil karya seorang penyalin atau pengikut tradisi ramalan Jayabaya, bukan tulisan asli Jayabaya sendiri. Ini tidak mengurangi nilai historisnya, tetapi menempatkannya dalam konteks yang lebih tepat. Pernyataan itu sontak memicu gelombang komentar. Sebagian publik merasa lega, menganggap temuan ini cukup untuk mematahkan klaim bahwa ramalan tersebut merujuk pada individu tertentu. Namun sebagian lainnya, terutama mereka yang memandang ramalan sebagai simbolik dan tidak terikat usia manuskrip, menganggap penjelasan ilmiah itu hanya lapisan luar dari makna yang terkandung di dalamnya. Para peneliti juga memberikan klarifikasi mengenai sosok PS dalam teks. Lebih besar dari, berdasarkan analisis linguistik dan semiotik, ujar Dr. Raras Winardi, huruf inisial dalam ramalan lazim digunakan sebagai simbol metaforis, bukan merujuk langsung pada nama individu tertentu. Kami belum menemukan bukti bahwa PS identik dengan tokoh modern manapun. Namun betapapun hati-hati kesimpulan itu disampaikan, narasi publik sudah jauh berlari. Sejumlah kelompok masyarakat menolak untuk menerima interpretasi ilmiah sebagai penentu absolut. Mereka beranggapan bahwa ramalan hidup dalam simbol, bukan dalam eksak usia manuskrip. Bagi mereka, relevansi naskah justru terletak pada kemunculannya di masa kini, ketika dunia dilanda ketidakpastian ekonomi, sosial, dan politik. Sementara itu, para analis budaya melihat fenomena ini sebagai gejala sosiologis yang menarik. Dalam forum kajian yang disiarkan langsung, Dr. Melati Kusnindar menjelaskan, lebih besar dari, masyarakat sering menggunakan mitos dan ramalan sebagai alat untuk memahami masa depan ketika realitas terasa membingungkan. Naskah ini bukan hanya teks, tetapi cermin psikologis zaman. Penjelasan itu menambah warna baru dalam diskusi publik. Kini bukan hanya naskahnya yang dibicarakan, tetapi juga bagaimana masyarakat bereaksi terhadap ketidakpastian. Fenomena ini perlahan berubah dari sekadar pencarian makna. Ramalan menjadi refleksi sosial yang lebih luas. Di sisi lain, Purbaya Sadewa, meski sudah memberikan tanggapan resmi dan rasional, tetap berada di tengah pusaran. Popularitasnya naik drastis. Kanal berita menempatkannya sebagai figur yang, tak disengaja, menjadi pusat tafsir publik. Sebagian masyarakat melihatnya sebagai simbol stabilitas dalam ketidakpastian. Namun ia tetap berjalan lurus pada jalur profesionalnya, tidak terlibat dalam interpretasi budaya yang berkembang. Setelah 2 minggu lebih, akhirnya tim peneliti merilis laporan resmi setebal ratusan halaman. Dokumentasi itu memuat analisis struktural naskah, konteks historis, tafsir linguistik, dan penegasan bahwa segala keterkaitan dengan tokoh modern hanyalah spekulasi publik yang tidak didukung bukti akademik. Namun laporan tersebut membawa dampak yang tak sepenuhnya diantisipasi. Alih-alih meredam diskusi, laporan itu memicu gelombang kedua dari interpretasi publik. Banyak yang memuji ketegasan ilmiah itu, tetapi ada pula yang memandangnya sebagai penjelasan elit akademik yang dianggap terlalu kaku untuk menangkap makna simbolik budaya Jawa yang lebih luas. Bahkan beberapa komunitas budaya melaksanakan ritual pembacaan naskah secara spiritual di lereng Gunung Wilis, seolah ingin menegaskan bahwa makna naskah tidak hanya berada di laboratorium, tetapi juga dalam ruang batin masyarakat. Pada akhirnya, temuan ini melahirkan sebuah bab baru dalam hubungan antara tradisi dan modernitas. Para peneliti menegaskan batas-batas ilmiah, sementara masyarakat menafsirkan simbol sesuai kebutuhan mental zaman. Dan di tengah itu semua, Purbaya Sadewa berdiri sebagai contoh menarik bagaimana seorang tokoh modern dapat terseret dalam pusaran tafsir kuno tanpa pernah menginginkannya.
Naskah Jayabaya Anyar telah memulai perjalanan panjangnya, dari gua sunyi di lereng Wilis menuju wacana nasional, bahkan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari masyarakat yang sedang mencari pegangan atas masa depan. Apakah ia sekadar teks kuno, atau simbol zaman yang sedang berubah? Jawabannya bergantung pada siapa yang membaca. Yang jelas, kisah ini meninggalkan satu pelajaran penting, bahwa legenda, ketika bangkit dari tidur panjangnya, tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga